Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Nafisa dengan NIM 200512040087. Saya dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM, pada video kali ini saya akan membahas tentang subnetting dan nanti di akhir video saya akan melakukan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracker. Subnetting. Apa sih pengertian subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Tujuan subnetting. Pada subnetting ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua yaitu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga yaitu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Subnet Max. Subnet Max digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang sebagai host, dan mana yang sebagai broadcast. Kemudian saya akan melakukan simulasi subnetting pada software Cisco Packet Tracker. Nah, ini merupakan tampilan lembar kerja pada Cisco Packet Tracker. Pertama-tama kita membutuhkan PC. Kita mau menggunakan PC yaitu PC 1, PC 2, PC 3 pada lab 1, kemudian PC 4, PC 5 dan juga PC 6 pada lab 2. Kemudian kita membutuhkan dua buah switch. Kita menggunakan switch yang PT. Kita taruh switchnya di lab 1, kemudian satu lagi di lab 2. Kemudian kita rapikan PC-nya. Selain switch, kita juga membutuhkan satu buah router. Kita menggunakan router yang PT. Kemudian kita hubungkan PC ini pada switch. Di sini kita menggunakan kabel otomatis. Setelah menghubungkan PC ke switch, jangan lupa untuk menghubungkan switch ke router. Router ini mempunyai dua interface ya. Yang pertama menghadap ke lab 1 dan yang kedua menghadap ke lab 2. Kemudian kita lihat pada router ini fast Ethernet berapa yang terhubung pada
switch lab 1 dan switch lab 2. Fast Ethernet yang digunakan yaitu 00 dan juga 01. Kemudian kita setting. Kita masuk di Fast Ethernet 00. Kemudian kita on-kan. Pada 01 juga kita on-kan. Kemudian setelah itu kita setting IP address pada PC1. Pada PC1 ini kita setting IP address-nya menggunakan 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya belakangnya yaitu 192 karena menggunakan 26. Karena pada PC1 ini memiliki gateway, maka kita setting gateway-nya yaitu menggunakan 192.168.1.10 yaitu di rentan lab 1. Kemudian kita setting juga IP address pada PC2 yaitu 192.168.1.2 menggunakan submax yang sama yaitu belakang 192. Kemudian kita setting gateway-nya seperti PC1 yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita close. Kita setting di PC3 menggunakan IP 192.168.1.3 dengan subnet max yang sama. Karena PC tidak memiliki gateway, maka kita kosongkan. Kemudian kita beralih ke PC4. Di sini kita setting IP address-nya. Karena pada PC4 ini sudah masuk ke lab 2, maka kita menggunakan IP 192.168.1.65 karena batas rentan pada lab 1 yaitu 1 sampai 63, sedangkan pada lab 2 yaitu dimulai dari 64, namun untuk 64 tidak bisa digunakan. Kemudian kita setting submax-nya menggunakan akhiran 192 seperti pada lab 1. Kemudian kita setting gateway-nya menggunakan 192.168.1.100. Mengapa 100? Karena 100 ini masuk ke lab 2. Kemudian kita close. Kemudian pada PC3 kita setting yaitu 192.168.1.66. Karena pada PC 5 tidak memiliki gateway, maka kita kosongkan. Kemudian kita beralih ke PC 6. Kita setting dengan IP address 192.168.1.67, submax sama. Karena PC 6 tidak memiliki gateway, maka kita close. Kemudian kita beralih ke router. Pada router ini kita setting IP-nya yang menghadap ke lab 1 yaitu menggunakan 192.168.1.10. Kemudian submax sama dengan akhiran 192. Kemudian kita beralih ke Fast Ethernet 10 yaitu menggunakan 192.168.1.100.
Setelah tersetting, close. Setelah melakukan penyetingan IP, kita beralih ke mode simulasi. Pertama, kita akan melakukan uncheck list pada komponen-komponen berikut. Kita cuma mengambil ICMP. Untuk men-uncheck list satu persatu pasti itu lama. Oleh karena itu, kita show all atau none. Kita klik agar kosong semua, kemudian kita edit filter, kita checklist ICMP, kemudian kita close. Kemudian kita melakukan simulasi, yaitu mengirimkan paket pada PC 1 ke PC 3. Pada PC 1 ini memiliki gateway, sedangkan PC 3 tidak memiliki gateway. Kemudian kita play. Pada PC 1 paket akan terkirim ke switch. Kemudian kita next dari switch ke PC 3. Kemudian dari PC 3 akan melakukan feedback dan dikirim ke switch. Dan kemudian dari switch ke PC 1, paket berhasil terkirimkan. Kemudian kita hapus skenario. Kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4, di mana pada PC 1 ini memiliki gateway dan juga pada PC 4 ini juga memiliki gateway. Kemudian kita next. Dari PC 1 paket terkirim ke switch. Kemudian dari switch terkirim ke router. Ini gagal, namun kita ulangi lagi, kita reset simulasi. Kemudian setelah selesai kita play lagi, yaitu pada PC 1 menuju ke switch. Kemudian kita next. Setelah itu paket dari switch dikirim ke router. Lihat, tidak gagal seperti tadi. Dari router dikirim ke switch lab 2, kemudian terkirim ke PC 4. Karena PC 4 memiliki gateway, maka bisa melakukan feedback. Paket dari PC 4 menuju ke switch dan kemudian ke router. Dari router menuju ke switch lab 1. Kemudian paket terkirimkan ke PC 1. Paket berhasil. Kemudian kita hapus lagi skenarionya. Kita akan melakukan pengiriman paket dari PC 2 menuju ke PC 5, di mana pada PC 2 ini memiliki gateway, namun pada PC 5 tidak memiliki gateway. Kemudian kita next. Paket pada PC 2 masuk ke switch, kemudian dari switch masuk ke router, namun ini gagal. Kita ulangi sekali lagi. Kita reset simulasinya. Kemudian kita next. Dari PC 2 masuk ke switch, kemudian masuk ke router. Dan dari router ini masuk ke switch lab 2. Kemudian di sini gagal. Karena tadi PC 5 tidak memiliki gateway, jadi gagal. Karena paket tadi terkirim dari PC 2 yang merupakan beda lab dari PC 5. Oleh karena itu, harus membutuhkan gateway untuk mengirimkan paket ke PC 2. Namun karena PC 5 tidak memiliki, jadi gagal. Kemudian kita hapus skenarionya. Kita akan mengirimkan paket lagi, yaitu pada PC 3 ke PC 6. Di mana pada PC 3 ini tidak memiliki gateway, sedangkan pada PC 6 juga tidak memiliki gateway.
Dari sini, pengiriman paket sudah gagal, yaitu paket dari PC3 tidak bisa ke switch. Jadi intinya, apabila kita ingin mengirimkan paket, namun tidak dalam satu area, maka kita harus membutuhkan gateway untuk mengirimkannya, dan si penerima juga harus memiliki gateway. Namun, ketika kita ingin mengirimkan paket dalam satu area atau dalam satu lab, kita bisa menggunakannya tanpa harus memiliki gateway. Kemudian kita beralih ke real time. Kita akan melakukan tracing, yaitu pengiriman paket dari PC1 ke PC3. Ini tadi menggunakan command prompt ya. Kita ketik perintah yaitu tracert, TRACERT, kemudian kita tulis alamatnya yaitu 192.168.1.3, kemudian kita enter, dan di sini yaitu perjalanan paketnya yaitu dari PC1 langsung terkirim ke PC3. Kemudian kita akan melakukannya di PC1 ke PC4, yaitu dengan perintah yang sama, yaitu tracert dengan IP 192.168.1.65. Kemudian kita enter. Seperti yang sudah kita lihat bahwa di situ terdapat perjalanan, yaitu yang pertama terdapat IP dari router, yaitu dengan alamat IP 192.168.1.10, yaitu IP yang menghadap ke lab 1, kemudian baru ke IP PC4 yaitu 192.168.1.66. Kemudian paket terkirimkan ke PC4, kemudian kita close. Kemudian kita melakukannya yaitu pada PC2 ke PC5. Tracert 192.168.1.66. Kita coba enter. Tadi pada mode simulasi, dari paket PC2 masuk ke switch kemudian ke router. Dari router ke switch lab 2 masuk ke PC5, namun pada PC5 tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa melakukan feedback, jadi gagal. Dan di sini juga terlihat hasil yang sama, yaitu terdapat jejak hanya pada IP address-nya router, yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita beralih kita ingin mengirimkan dari PC3 ke PC6, yaitu dengan cara tracert 192.168.167, dan di sini sudah gagal di awal seperti yang kita lakukan pada simulasi tadi, karena di PC3 tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa nyebrang ke router atau dia tidak bisa mengirimkan ke PC6. Kemudian kita akan mencoba tracing dari PC5 ke PC6 untuk membuktikan seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk mengirimkan paket pada satu area atau pada satu lab
yang sama, tidak membutuhkan gateway, dan di sini terbukti bahwa paket terkirimkan ke PC6 meskipun PC5 dan PC6 tidak memiliki gateway. Terima kasih. Semoga simulasi yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.